Ibadah Raya GBI WOW, Minggu 23 Juli 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor David Basuki. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI WOW, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lebih semangat lagi, katakan shalom. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita ada pagi hari ini, kita ada di rumahnya Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian umat-umatnya, amin. Saudara yang percaya Tuhan hadir di tempat ini, boleh lambaikan tanganmu. Yang percaya boleh berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami boleh ngalamin kebaikan Tuhan. Kami boleh ngalamin cintanya Tuhan yang begitu besar. Yang selalu Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan. Sampai pada detik hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa hati kami untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang ajaib. Kami menyembah Raja di atas segala Raja. Kami bertata di atas setiap puji-pujian setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau penuhi setiap tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, yuk. Sama-sama angkat suara katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, nasmu dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia milik. Mari sama-sama dengan iman. Kalian percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari sama-sama. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, cucuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama dari hatimu katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian. Ini pujian kami Tuhan. Dia yang berkata, Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku, Dia penolongku. Mari sama-sama angkat suaramu. Kalian percaya, seluruh semesta
sekali lagi buat Tuhan kita. Sambil sorak-sorakan haleluya. Haleluya. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus ngalamin hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak ada kata lain selain kami berterima kasih. Gak ada yang dapat kami lakukan Tuhan selain kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Atas kebaikan demi kebaikan yang selalu Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semua karena cintanya Tuhan yang terlalu besar yang selalu Tuhan limpahkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara yang percaya Tuhan Yesus baik, mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari sama-sama angkat suara. Ku ada sebab kami ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Mari sekali lagi angkat ucapan syukurmu, katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Oh, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Mari sama-sama katakan dari hatimu, oh terima kasih, oh Yesus, Yesus, oh terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, oh Yesus, oh terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu oh selamanya. Angkat suaramu, oh terima kasih, oh Yesus, Yesus, oh terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan oh terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Oh
Yang ngalamin kebaikan Tuhan sama-sama katakan, oh terima kasih. Ini doa kami pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih demi kebaikan yang Kau beri buat setiap kami Tuhan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari jemaat sendiri katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. Come on, one more time. Say thank you Jesus. Oh Jesus. Jesus, oh thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Come on, one more time. Oh, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat suaramu sembah. Angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, we worship you Jesus. We thank you for your grace. We alabas y adoramos, inmensos y adoramos. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama angkat suaramu sembahnya. Ya alabas y alabas ya alabamos. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu besar yang selalu Tuhan limpahkan buat setiap kami. We thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Yes. Amin. Amin Yesus.
Raja, Engkau Raja mulia. Bapak Ibu bersyukur buat pagi ini, terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu itu sempurna, dan kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Engkau yang membangun jemaat ini Tuhan. Setiap firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah hikmat. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami dan keluarga kami. Atas gereja-Mu ini Tuhan, akan tepat seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin. Silakan duduk, shalom. Selamat pagi, apa kabar? Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya sampaikan, ada hal yang ingin saya bagikan dulu. Sorry buat tadi yang singer yang berdiri di sini, di mana tadi ya? Yang perempuan. You ya? Ya, that's you. Jadi saya lihat Tuhan bilang open heaven buat kamu. Jadi apapun yang kamu minta, itu Tuhan yang akan berurusan. Ya. Jadi bersukacitalah, karena bukan kamu yang jalan sendiri. Tapi Tuhan akan jadi jalannya. Tuhan akan jadi pintunya. Saya nggak tahu, cuman saya merasa mungkin kamu punya cita-cita yang pastinya tidak kecil. Tapi dalam perjalananmu engkau rasa, can I? Atau bisakah aku? Dan Tuhan bilang, aku menyertai-mu nak. Amin. Saya nggak tahu make sense atau enggak. Ya. Tapi kalau nggak make sense ya dibuang aja. Tapi intinya Tuhan menyinarimu. Amin. Oke. Tuhan berkati. Dan gak kebetulan kamu duduk di sebelah yang saya juga harus sampaikan. Jadi sebelahmu ini. You. Ya, buat Anda. Gini. Saya nggak tahu, cuman saya merasa Anda sedang berjalan di dalam satu lorong. Ya. Dan Tuhan bilang terus nak. Karena di ujungnya engkau akan lihat terang. Saya nggak tahu apakah Anda sedang berjalan di lorong memang. Sorry ya, bukan mau nanyain. Ya, cuman saya rasa bahwa terang itu ada di depanmu. Ya. Dan Tuhan sendiri akan nuntun kamu juga. Ya. Jadi jangan berhenti bermimpi. Amin. Because impossible is nothing. Oke, Tuhan berkati. Nanti kalau mau nanya belakangan boleh habis kebaktian. Oke, sorry saudara. Ya, kalau saya nggak lepas soalnya nanti saya bisa lupa. Hari ini saya dikasih tema besarnya adalah powers of praise, ya betul ya. Ya, kuasa pujian, betul ya. Tapi saya mau ngasih subtema yaitu from identity. Dari praise or worship from our identity. Ada dan saya menyembah dari identitas yang Tuhan taruh atas Anda. Karena kuasa pujian
yang paling kuat itu adalah ketika Anda dan saya menyembah dari identitas Anda. Amin. Ya, waktunya 40 menit. Saya berdoa supaya ini bisa nyampe karena ayatnya banyak. Saya nggak tahu kenapa harus banyak. Ya, karena nama gerejanya kayaknya Words of Wisdom ya. Jadi Tuhan itu senang ngomong banyak sama Anda, betul ya? Betul Pak ya? Jadi sorry saudara, saya itu hobi ngajar soalnya. Nah, kenapa identitas? Karena hal ini adalah yang sangat ditakuti iblis. Setan itu iri dan marah ketika manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Amin. Dia takut banget saudara. Karena begitu segambar serupa dengan Tuhan, habis dia. Makanya ditipu. Nah hati-hati saudara, Alkitab di Kejadian 3 menyatakan bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik. Jadi yang nipu sebenarnya bukan soal ularnya dulu, betul ya. Soal yang cerdiknya. Amin. Jadi hati-hati, makanya kalau Anda ngerti kebenaran tentang words of wisdom, saudara, ya, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi keunikan manusia, kehebatan dan perbedaan manusia ini adalah karena titik ini. Segambar serupa dengan Allah. Amin. Saudara, semua makhluk lain diciptakan tidak ada yang seperti manusia. Makanya ketika lihat di setan lau tentang ini, dicegalah dia. Saudara, saya mau ingetin ya, setan gak keberatan dengan segala makhluk lain, betul ya? Halo. Tapi setan sangat keberatan dengan Anda dan saya. Makanya ketika jatuh tidak ada cara lain kecuali dipulihkan. Amin. Nah, kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu ditipu dengan cara simpel, saudara. Sesuatu yang sudah diberi, itu identitas, ya, dijegal sama iblis dengan cara apa? Dibilangin kalau kamu mau segambar serupa dengan Allah harus makan buah itu. Nah ini hancurnya. Saya nggak bisa bahas di titik itu, nanti soalnya jadi kepanjangan. Tapi saya mau jelasin saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, dia pulihkan semuanya ini. Amin. Supaya apa? Anda balik lagi, segambar serupa dengan Allah. Ayat pertama, Yohanes 1 ayat 12, saya ambil dari The Passion. Banyak ayat The Passion yang saya ambil. Ya, karena saudara, bahasa terjemahannya ini termasuk yang paling baru. Tapi akibatnya jadi gampang dimengerti. Yohanes 1:12 berkata, tetapi orang-orang yang menerima dia dan berpegang namanya, pada namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan diberi hak, saudara. Diberikan apa? Kuasa. Saudara, ya, ini dikembaliin total, saudara. Loh Pak, kan di Kejadian ditulis kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Ya. Di mana kok di sini sekarang jadi anak Allah? Kita tahu saudara, keluarga itu melahirkan orang-orang yang segambar dan serupa dengan papa mamanya, betul? Betul ya? Halo? Nah, dari sinilah saudara, ya, orang-orang yang beriman pada namanya, ya, berpegang pada namanya, itu percaya sama semua yang dinyatakannya. Itu akan dikasih kuasa. Ya, kuasa untuk mempraktekkan kebenaran yang dia katakan. Kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, ingat ya, janji Tuhan itu kita sebagai anak-anak Allah
dan penuh kuasa. Makanya doa yang diajarin Yesus adalah Bapa kami, betul? Bukan Tuhan kami. Yesus tidak pernah ngajarin manusia. Waktu itu ketika murid-muridnya nanya, bagaimana kami berdoa? Dia bilang apa? Bapa kami. Karena once you believe in Him, sekali Anda percaya Dia, langsung otomatis Anda jadi anaknya. Dan ini nggak pakai persyaratan panjang, cuman percaya dan menerima namanya. Tapi setelah itu Anda perlu punya budaya, punya mindset sebagai anaknya Allah. Because when you believe, ketika Anda percaya, Anda akan berbuat action. Dan action ini akan diulangi. Dan ini akan menjadi habit, kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan menjadi culture, budayanya. Dan culture akan menjadi destiny atau takdir Anda. Halo? Kalau Anda lihat di Alkitab, itu banyak sekali contoh orang-orang yang memuji Tuhan dengan cara yang sangat penuh kuasa, betul? Itu mereka memujinya dari identitasnya. Amin. Saudara, menarik bahwasanya apa? Hari-hari ini ilmu pengetahuan sedang masuk ke tata yang makin luar biasa, kemajuan teknologi yang luar biasa, tapi juga makin banyak penemuan yang akhirnya membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Amin. Ya. Saudara, banyak teori-teori tentang kejadiannya bumi dan alam semesta ini sekarang mulai runtuh, saudara. Dan ini tantangan ilmiah akan makin gak karu-karuan. Karena sebenarnya, ya, Tuhan itu absolut. Amin. Dan dia keren banget. Ya. Nanti coba saya akan ngalir kalau bisa cerita sedikit. Lanjut, saudara. Percayalah bahwa we are human being, not human doing. Anda tidak perlu melakukan dulu untuk mendapatkan identitas itu, setuju? Tapi Anda cuma percaya bahwa being Anda ketika Anda percaya menerima dia, Anda langsung menjadi anak Allah. Dan setan sangat takut dengan ini, saudara. Makanya digangguin terus. Ini di sini diganggunya. Coba, Anda sekolah nilainya jelek, pasti dibisikin, anak Allah nilainya jelek. Betul? Halo. Anda bisnis, saya bisnis, saudara, bangkrut, pasti dibisikin, anak Allah bangkrut. Halo. Tapi kalau Anda sedang lancar jaya, enggak ada bisikan kayak gitu. Ya toh ya. Ya, ditunggu. Ketika Anda goyang-goyang, disikat, saudara. Nah, makanya saudara, Anda harus percaya bahwa identitas saya adalah anak Allah. Amin. Kalau bangun langsung ngomong, Tuhan terima kasih. Ini aku. Siapa? Anakmu. Di depan cermin ngomong dulu. Tiap bangun rata-rata ngadep cermin kan? Masa enggak sih? Halo? Ya? Nah, jadi jangan takut, saudara, engkau tuh anak Allah. Amin? Nah, Mazmur 8 ayat 1 dan 2, ini dasarnya nih, dasarnya aja udah sekian menit, saudara. Ya, Tuhan namamu sangat agung dan berkuasa, orang-orang di mana saja melihat kemegahanmu, kemuliaanmu mengalir dari langit memenuhi bumi dengan kemasyhuran namamu. Setuju ya? Ayat 2, engkau telah membangun kubu-kubu dengan nyanyian bayi-bayi. Coba lihat, saudara. Daud menulis bahwa Tuhan itu membangun kubu-kubu dengan nyanyian bayi-bayi. Pak, bayi bisanya nangis. Ya kan? Kita nggak tahu kalau itu sebenarnya satu frekuensi yang dilepas menjadi satu nyanyian. Setuju? Amin? Ya.
Nanti kalau mau bicara dunia frekuensi bisa lain lagi saudara, karena ya saya terlahir dan bersekolah di dunianya fisika saudara, jadi kayak gitu tuh hobi banget buat saya. Ya, tapi kita mau bicara kebenaran ini. Ya, engkau telah membangun kubu dengan nyanyian bayi-bayi, kekuatan terbit dengan paduan suara anak-anak yang menyanyi. Jadi the power of praise, kuasa pujian itu hanya lahir dengan penuh kuasa ketika yang nyanyi adalah anak-anak. Amin. Ya. Nyanyian apa Pak? Apa aja pokoknya muji Tuhan. Amin. Enggak bisa nyanyi Pak, enggak masalah. Jangan nyanyi di depan umum aja. Ya. Saya bukan tukang nyanyi saudara, saya kalau nyanyi juga ngeri kadang-kadang. Ngeri apa? Ngeri mic-nya rusak saudara. Oke, ya. Pujian semacam ini mempunyai kuasa untuk membungkam mulut iblis. Saudara, you see? The praise like this, pujian semacam ini, semacam apa? Yang dinyanyikan oleh anak-anak, oleh bayi-bayi, atau oleh orang-orang yang sadar bahwa dirinya adalah anak Allah. Penyembahan yang seperti anak kecil akan membungkam kegilaan orang-orang yang menentangmu. Berapa banyak di Alkitab cerita bahwa dengan pujian kemenangan terjadi, betul? Jadi ketika Anda ujian, ketika Anda ngalamin apapun di sekolah, ya pelajaran apa, ya udah puji dalam hati saudara. Amin. Cukup banyak kesaksian dari murid saya yang bilang belajarnya ABC ternyata keluarnya CDE. Ya DE-nya gimana Pak? Ya dia berdoa. Dan Tuhan tiba-tiba ngasih jawaban. Masuk akal, nggak ada urusan saudara. Karena Tuhan berpikir bukan dengan akal. Tuhan berpikir dengan apa? Dengan hikmat. Dan dia katakan, jadilah. Amin. Amin. Ya. Menarik saudara, sekarang ini makin diselidiki, makin kebuka. Jadi ketika Alkitab Kejadian 1 dan ayat 1 bilang pada mulanya, saudara, ternyata secara sains itu ditemukan tidak ada mulanya, saudara. Halo? Time does not exist pada saat itu. Waktu belum ada. Ya. Ada satu Alkitab namanya The Passion ini yang terjemahin adalah ketika Tuhan menciptakan. When? Kapan waktu ada? Ketika dia mulai berkata, jadilah terang, jadilah gelap itu, dan itulah hari yang pertama, dan seterusnya. Di situ waktu mulai bergulir. Tapi waktu itu pun bergulir, saudara, kalau Anda lihat hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, ada lagi kejadian di hari ke-4 di mana Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semuanya yang menandai waktu, betul? Jadi waktu yang ditandai oleh matahari itu baru lahir hari ke-4. Lah 1, 2, 3 pakai apa? Nanti kapan-kapan diceritain, betul ya? Sorry saudara, saya tidak berharap Anda jadi bingung. Cuman saya mau ajak Anda untuk merenungkan bahwa Tuhan itu sangat-sangat hebat. Dan dia itu kekal. Ya, jadi jangan pernah memaksa Tuhan suruh berpikir seperti kita berpikir, kebalik saudara. Yang adalah apa? Kita harus belajar seperti dia berpikir. Amin. Makanya bagi dia enteng saja saudara. Musa bawa jutaan orang ngadepin laut, betul ya? Belakangnya dicekerjar tentara, bingung, yes pasti bingung, bisa mati konyol semua. Tuhan cuma ngomong, apa yang ada padamu, betul? Tongkat, betul? Ya, just do it, amin. Laut terbelah saudara, keren ya. Oke, saudara perhatikan nyanyian bayi-bayi, paduan suara anak-anak, ya. Ini tunjukkan jelas bahwa ini dinyanyikan oleh orang yang sadar identitasnya adalah anak. Nah sekarang masuk suatu cerita. Wah.
Nah, saya mau cerita sebenarnya dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Saya harap Anda tolong catat ayat ini, nanti sebenarnya PowerPoint-nya bisa diminta sih. Ya. Supaya Anda bisa tahu ceritanya ini. Saya akan agak ngebut di sini. Ya, karena ini cerita seseorang yang Tuhan temuin dan ternyata dia adalah seorang pemuji. Halo. Para worshiper tahu standar tentang pujian penyembahan itu hanya ada di Yohanes 4, betul? Waktunya sudah tiba sekarang, yaitu Allah Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, betul? Amin. Ya, Alkitab tidak menjelaskan apakah dia penyembuji atau penyembah. Alkitab malah cerita fakta ceritanya adalah wanita ini bejat nggak karu-karuan, betul? Pernah punya 5 suami yang resmi, betul? Ya, yang selanjutnya siapa? Nggak tahu. Nah, menarik saudara, ketika Yesus datang kepadanya, Alkitab menulis bahwa dia harus datang ke Samaria, melewati daerah Samaria, karena dia dari selatan mau ke utara. Ya, dia lewatin Samaria, dan di sini muridnya juga sebenarnya dalam hati kesel, karena kalau lewat Samaria ini repot cari makannya. Kenapa? Karena Yahudi tidak akur dengan Samaria, urusan agama. Ya, jadi mereka harus nyari makan di luar Samaria. Kenapa? Makanannya tidak kosher. Tidak halal. Versinya Yahudi. Nah, saudara, langsung saya ayat 10, ya kan Yesus ketemu wanita ini karena sengaja dia mau ketemu, dan di tengah hari bolong dia minta minum. Dan wanita ini bilang, mana bisa kamu minta minum padaku karena kamu Yahudi, aku Samaria. Akhirnya Yesus bilang ayat 10, seandainya saja kamu tahu siapa aku dan hadiah apa yang Allah ingin berikan padamu, kamu akan meminta minum dariku dan aku akan memberikan padamu air hidup. Bingung wanita ini, ya, engkau tidak punya timba, tadi engkau minta minum, sekarang engkau bilang engkau punya air hidup. Nah, ayat 13-14, kalau kamu minum, Yesus menjawab, kalau kamu minum dari sumur Yakub, kamu akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air hidup yang kuberikan pada mereka, mereka tidak akan pernah haus lagi dan akan terpuaskan selamanya. Karena ketika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, air itu akan menjadi aliran mata air Roh Kudus yang memancar dan membanjirimu dengan kehidupan yang kekal. Halo? Saudara yang dikasih Tuhan, perhatiin baik-baik. Ya. Jadi ketika saudara minum air hidup, itu akan memancar dari dalam hatimu. Amin. Dan tidak akan pernah berhenti. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam kita, kecuali Anda mengusirnya. Saudara, langsung loncat ayat 21-22, ini terus bicara tentang penyembahan, menyembah di gunung itu, di gunung ini. Yesus menjawab, percayalah padaku hai perempuan, sudah tiba saatnya bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa, ya kan, di gunung maupun di Yerusalem, tapi di dalam hatimu. Why? Karena Roh Kudus ada di dalam hati Anda. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hati Anda. Dan inilah sebenarnya yang terjadi di manusia pertama dulu. Mereka dibentuk dari tanah liat, setelah itu dihembuskan nafas Allah, ruah, rohnya. Makanya Tuhan bilang, jangan makan buah itu. Sekali kamu makan, bukan kamu akan mati, kamu pasti mati. Apa yang mati? Rohnya. Nah, ketika rohnya mati, buyar saudara urusannya udah. Halo? Hancur semuanya. Hubungannya putus, dan keunikan manusia hilang. Karena inilah bedanya manusia dengan seluruh ciptaan. Kejadian nulis burung-burung diciptakan juga dari tanah liat, tapi tidak pernah tidak pernah dihembus sama nafas Allah. Karena nggak pernah namanya
makhluk lain itu dipenuhi Roh Kudus, betul? Betul Pak? Betul. Nah inilah saudara, ya. Maka di sini tulis, percayalah padaku perempuan, sudah tiba saatnya karena menyembah itu dengan hati. Dua-dua bangsamu tidak mengenal dia yang kalian sembah. Kami orang Yahudi menyembah karena pengalaman kami. Karena dari bangsa Yahudilah keselamatan itu tersedia. 23 dan 24 ini ayat yang selalu kita dengar dari zaman dulu. Mulai sekarang menyembah Bapa bukan soal tempat yang benar, tapi dengan hati yang benar. Nah karena Allah adalah roh, dan dia merindukan penyembahan tulus, penyembah tulus yang menyembah dan memujanya di dalam alam roh dan di dalam kebenaran. Ingat, Tuhan itu roh, maka menyembahnya harus dari roh ke roh. Makanya yang berhak menyembah dia itu adalah orang yang sudah dipenuhi roh. Dalam arti apa? Orang yang identitasnya adalah sudah ditetapkan sebagai anak Tuhan, karena anak Tuhan punya roh yang sama dengan Tuhannya. Amin. Ya. Nah, saudara, ya. Saya lanjut, ya kan, di dalam alam roh dan dalam kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa orang ini adalah anaknya karena sudah dibenarkan. Amin. Anda tidak bisa menjadi benar dengan kuat kuasa sendiri. Anda hanya bisa menjadi benar ketika Anda dibenarkan. Oke, saudara. 25-26 wanita itu berkata semuanya ini sangat menyungkan, tapi aku tahu dia yang diurapi telah datang. Wanita ini tahu saudara, Mesias itu sudah datang. Mesias yang sejati, ya kan? Di sini ditulis Mesias yang sejati, dan ketika dia datang, dia akan memberitahukan kita semua yang perlu kita ketahui. Yang perlu, yang nggak perlu nggak akan dikasih tahu. Tapi iblis ngebohongin kita terus. Hati-hati. Nah, saudara, Yesus berkata ayat 26, kamu tidak harus menunggu lebih lama lagi. Yang diurapi ada di sini berbicara denganmu. Akulah dia yang kamu cari-cari. Itu. Disinilah wanita itu mulai tahu. Inilah Mesias, inilah Raja yang dia cari. Amin. Ya Pak, tapi dia bobrok, betul. Tapi manusia ini sebenarnya punya kerinduan, betul? Dan saat dia percaya ini juga, saudara, identitasnya dipulihkan. Saya loncat ayat 28-29, seketika itu juga. Wanita ini menjatuhkan bejana airnya. Ingat, dia datang ke situ untuk mengambil air, ya, ke sumur. Dia jatuhkan tujuan utamanya dan berlari meninggalkan desanya dan memberitahukan kepada setiap orang, ya, 29. Datanglah dan temuilah seorang laki-laki di sumur yang memberitahukan padaku semua yang pernah kulakukan. Mungkin dialah yang diurapi yang telah kita tunggu-tunggu. Nah saudara saya ajak untuk renungkan dan bayangkan sebentar. Ini wanita ngambil air sengaja di siang hari. Kenapa? Karena dia malas ketemu orang-orang. Karena semua orang tahu wanita ini bobroknya bukan main. Dan wanita ini tidak mau ya ketemu orang-orang. Karena kalau dia ngomong juga dia bela diri gak ada gunanya. Dia menghindar dari semua orang. Tapi justru ketika dia dipulihkan, dia malah ketemuin orang-orang dan dia bercerita. Dan yang aneh, orang-orang sedesanya percaya sama dia. Aneh bin ajaib. Kok bisa? Karena ada pujian yang meledak di hatinya. There is praise exploded in their heart, in her heart. Ada satu pujian yang meledak dari hatinya, maka dia bilang, temuilah seorang laki-laki karena dia menyatakan kepadaku semua yang kulakukan. Bangganya apa saudara? Tapi dia lakukan ini, dia katakan kata-kata pujian ini dengan satu hati yang beda. Mukanya penuh dengan cahaya, betul? Semua orang heran, ini ketemu siapa sih? Penampakan model apa lagi yang dia temuin kok tiba-tiba berubah total? Saudara, ayat 30 saya loncat,
mendengar itu orang berduyun keluar dari desa untuk pergi melihat Yesus. Dan ayat 39 saya langsung loncat lagi. Jadi banyak orang dari desa wilayah Samaria itu yang percaya pada Yesus karena kesaksian wanita itu. Dia telah mengatakan padaku semua yang pernah aku lakukan. Kalian mat pujian yang simple banget. Ya, yang simple banget. Saudara. Nah ketika ini terjadi saudara, wanita ini telah memuji Yesus dari identitas atau being yang sudah dipulihkan. Amin. Kapan? Ketika dia bilang, aku percaya Mesias akan datang dan sudah datang. Dan Yesus bilang, inilah aku yang kamu tunggu itu. Dia enggak ngeyel saudara. Buktinya mana? Enggak. Dia langsung percaya dan dia terima itu. Dan saat itu dia langsung berubah sebagai anak Tuhan. Amin. Saudara, saya lanjut ayat 42. Saya rindu Anda baca semua ini kisah yang sangat saya sukai salah satunya. Kemudian orang-orang Samaria itu berkata kepada wanita tersebut, kami tidak lagi percaya hanya pada apa yang telah kamu katakan pada kami. Tetapi kami sendiri telah mendengar dia dan menjadi yakin bahwa sesungguhnya dialah juru selamat dunia yang sejati. Saudara, di dalam bahasa Alkitab yang lain yang ditulis bahwa kami percaya karena kami telah mendengar dia sendiri. Apa sih yang didengar? Orang-orang ini secara pribadi menerima pernyataannya Tuhan. Apa sih? There is word of wisdom. Halo? Saudara kebayang ya? Kalau setiap saudara di sini keluar dan menyatakan kata-kata hikmatnya Tuhan. Amin. Saya diingetin satu ayat di dalam Kisah Rasul 19 ayat 10. Ini Paulus di Efesus bikin sekolah di Tiranus. Dan di situ ditulis, selama 2 tahun Paulus di Efesus, seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Anda catat aja, lihat nanti, Kisah Rasul 19 ayat 10. Sebenarnya apa sih yang didengar? Ingat, zaman itu Alkitab belum lahir, betul? Betul ya? Lah terus yang didengar firman Tuhan apa? Murid-muridnya itu melepaskan word of knowledge, kata-kata hikmat, kata pengetahuan kepada semua orang. Saudara, kebayang gak? Kalau dimanapun Anda berada, Anda kerja, Anda ngapain aja, tiba-tiba Anda dapat words buat orang lain. Tentunya yang membangun dan menghibur dan menasihati, bukan yang mengintimidasi. Amin. Ya, orang itu kan merasa, ini kok ada orang yang tahu ya. Saudara, satu hari kami lagi di Bali, ya. Saya sekelompok lagi jajan, waktu itu di mana sih lupa, Gula Bali itu di mana. Ya. Terus ada seorang cewek lain, saudara, duduk di sebelah sisi lain. Dan waktu kita diskusi karena kita rame, jadi dia ikut dengar. Terus tiba-tiba dia ikut nimbrung. Dan tiba-tiba Tuhan kasih saya word untuk dia. Dia kaget, saudara. Dan dia diem. Biasanya memang kalau udah gitu nangis, saudara. Ya, karena that is, saudara. Jadi ketika Tuhan menyatakan sesuatu buat orang, itu akan beda. Amin. Saudara, ingat Paulus dan Silas, saya tidak keluarin ayatnya karena Anda tahu pasti. Di tengah penjara dia nyanyi, menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, betul? Semua tiang-tiang penjara, gembok-gemboknya, kuncinya semua roboh, betul? Tapi orangnya nggak ada yang kerobohan, betul ya? Semua belenggu copot, betul? Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan belenggu dosa itu harus dipatahkan. Amin. Ya. Paulus Silas bukan marah-marah, tapi dia muji Tuhan. Ya. Nah, kalau bicara puji-pujian, memang kita nggak lepas dari seseorang yang namanya Daud.
Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Sekarang waktunya untuk menyanyi dan bersorak-sorai dengan sukacita. Majulah kamu semua orang yang sudah ditebus, lakukanlah. Pujilah dia dengan segenap keberadaanmu, karena pujian tampak indah di bibir kekasih-kasih Allah. Halo. Siapa yang jadi kekasih Allah di sini? Amin. Puji-pujian Anda akan merobohkan belenggu-belenggu, saudara. Amin. Tapi omelan kita juga akan menambahin belenggu, betul? Halo. Jadi pujilah Tuhan, saudara, tiap hari. Iya Pak, tapi iblis kurang ajar. Enggak pernah iblis enggak kurang ajar, saudara. Dari dulu memang kurang ajar. Ya. Saya kadang-kadang juga heran, kenapa ya kita ini berjalan di dalam kebenaran, tapi selalu ada aja yang ganggu, betul? Betul ya? Di sini kita bisa ketawa-ketawa, bisa nyanyi, bisa sukacita tadi. Ya. Tapi begitu keluar aja, nanti ada aja yang ganggu Anda. Pilihlah untuk terus memuji Tuhan. Amin. Nah saudara, ayat 2 berkata apa? Mainkanlah gitar saat kamu mengangkat puji-pujianmu yang penuh dengan ucapan syukur. Ya tentunya yang bisa main gitar, betul ya? Ya. Bernyanyilah dan buatlah musik yang gembira dengan segenap hatimu. Ya. Ayat 3, gubahlah irama-irama baru yang melepaskan puji-pujian baru kepada Tuhan. Mainkan puji-pujian kepadanya dengan alat-alat musik, dengan urapan dan kecakapan diberikannya padamu. Bernyanyilah dan bersorak-sorai dengan sungguh-sungguh. Buatlah suara sukacita yang luar biasa. So ini kasih Tuhan, satu hari saya bawa satu grup ke Israel. Ya, rencana nanti Desember ini saya bawa lagi. Dan waktu itu saya ngunjungin sebuah, bukan industri lah sebenarnya, kerajinan lah. Tempat kerajinan membuat harpa. Ya. Kenapa bisa tiba-tiba nyelonong ke situ? Karena salah satu grup yang saya bawa ini grup keluarga besar. Nah, salah satu anaknya itu akan ikut final kejuaraan harpa dunia. Ya. Jadi ada kejuaraannya, saudara. Kita nonton di Tel Aviv. Ya, keren sih, walaupun bingung, betul ya? Gimana gak bingung, orkestra semua isinya. Ya, semua orang main harpa. Ya, semuanya lagunya pasti klasik, betul? Ya. Jadi kalau yang kecapean ya pasti ya kan jadi agak-agak pindah alam. Ya. Nah, saudara, waktu kami ngunjungin itu dia tunjukin si pembuatnya suami istri. Yang saya ingat istrinya ini keturunan Imam Harun. Kok tahu Pak, ada sertifikatnya. Keturunan nomor berapa ratus. Nah, saya keturunan siapa? Ya keturunannya Bapak aja lah, betul? Kita semua keturunan Bapak di surga, amin. Ya. Nah, saudara, ternyata salah satu harpanya Daud yang kita tahu segitiga itu, yang enggak terlalu besar, segini kira-kira. Ya, itu senarnya ada 22. Why 22? Kenapa 22? Karena alfabetnya Israel itu 22. Kita punya alfabet 26, betul? Mereka punya dari alif sampai taf itu 22. Jadi setiap senar yang dipetik sama Daud, sekalipun syairnya belum dibikin, itu melahirkan lagu. Saya ulangi lagi ya, setiap senar itu mewakili satu huruf. Jadi setiap string yang Daud petik, itu melahirkan syair. Keren gak saudara? Can you imagine this? Terus akhirnya dia bilang kepada peserta, nih silahkan kalian main deh masing-masing, cobain. Saya bilang, gak ada satupun yang bisa kecuali satu ini, yang memang dia ikut kejuaraan. Dia sekolah di Vienna, saudara. Saya bilang, no. Dia bilang, bukan soal apa yang kamu mainkan, kamu bisa atau tidak. It's not about your skill, but it is about your heart. To praise and worship Him. Waduh saudara, saya kena saudara. Jadi ketika Anda metik, itu keluar kalimat sebenarnya, keluar kata-kata. Apa kata-katanya? Ya nggak tahu.
Halo. Ya. Ini kehebatan Tuhan, saudara. Yang diwahyukan kepada Daud. Enggak aneh kalau dia itu ajaib. Amin. Nah, saudara, tadi tentang Paulus dan Silas, Anda semua tahu. Ya, saya nggak usah bacain ayatnya, itu ada di Kisah Rasul 16. Ya, saya mau tutup dengan 2 ayat, Mazmur 89 ayat 15 dan 16. Ini ayat keren banget, saudara. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Amin. Andalah bangsa ini imamat yang rajani. Amin. Ya. Ya Tuhan, mereka hidup di dalam apa? Cahaya wajah Tuhan. Kurang apa kalau Anda hidup di dalam cahaya wajah Tuhan? Gak akan kurang apa-apa, amin. Yang ada adalah apa? Favor by favor. Anugerah demi anugerah. Amin. Ayat 16, karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Amin. Siapa yang mau menikmati ini? Amin. Saya undang Anda bangkit berdiri. Boleh minta tim. Saya nggak tahu mau nyanyi apa, silahkan aja. Cuman tiba-tiba saya merasa ada sesuatu hal. Siapa yang rasanya sedang ngadepin tembok? Dan tembok itu bukannya makin kecil tapi makin gede. Kalau Anda bersedia angkat tangan nggak apa-apa, tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Jadi dalam hidupmu, dalam perjalanan hidupmu, yes, silakan kasih background musik boleh. Sepertinya Anda ngadepin tembok dan Anda tuh akan merasa makin besar tapi Andanya makin kecil dan temboknya makin gede. Tuhan tiba-tiba bilang sama saya, kalau Anda menghadapi itu, nyanyikanlah nyanyian kemenangan. Amin. Kenapa? Kita bukan orang-orang yang percaya karena melihat, tapi kita adalah orang-orang yang melihat dan kita percaya. Kita bukan orang-orang yang melihat baru percaya, tapi kita orang-orang yang percaya dan pasti melihat. Saudara, ada seorang saintis yang pintar banget. Ya gimana gak pintar, saudara? Dia doktor di astronomi, matematika, dan fisika. Ngajar di Harvard bahkan. Tadinya dia ateis. Dia ketemu Tuhan di ilmunya. Dan dia bilang, dia nulis sebuah buku, Believing is Seeing. Saya dapat bukunya dan saya baca, saudara. Keren banget, saudara. Angkat hatimu, saudara. Silakan uji. Bapak berdoa Tuhan saat ini buat anak-anak-Mu. Kami lepaskan kuasa Roh-Mu Tuhan yang membuat mereka kuat terus. Kami percaya tidak satupun dari kami yang akan ditinggalkan. Karena penyertaan-Mu itu nyata. Saya berdoa buat gembala tempat ini dan ibu, buat seluruh pengurus gereja ini Tuhan, buat keluarganya semua. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami, dan kami tidak pernah sendiri. Buat jemaat-Mu, hamba-Mu percaya mereka akan keluar dan menjadi terang di sana. Karena identitas kami bukan untuk menjadi terang, tapi kami sudah menjadi terang. Dan kami percaya bahwa mustahil itu enggak ada. Kau berkati Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Atas kami semua, keluarga kami Tuhan, atas umat-Mu ini Tuhan, akan seperti di surga.
Haleluya. Amin. Dan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu, berkatilah firman-Mu ini agar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau terus pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang akan memberi, Engkau berkati juga persembahan-Mu ini agar menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Mari sama-sama katakan. hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Multimedia dipersilakan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There
There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bergabung dalam doa pagi online dengan tema bulan Juli, Kuasa Puji-Pujian. Diadakan setiap Rabu dan Jumat, dimulai pada pukul 6 pagi sampai 7 pagi. Untuk link Zoom dapat dilihat pada layar. With all my heart I worship you. The stone is rolled away, no longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free, only Jesus. Oh, with all my soul I sing. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my heart I worship you. The Savior reigns. You have risen from the grave. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada Jesus name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, Jesus name above all name. Jesus name. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat GBIWO ini Tuhan, untuk mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Kami ucapkan berkat kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di tempat ini Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang tua Tuhan. Kami berkatakan tubuh kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat diberkati dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami Tuhan, Indonesia, dan perintah kami yang ada di negara ini. Kami diberkati negara ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pastor David Basuki Tuhan. Tuhan Yesus selalu melindungi dan selalu menyampaikan kabar baik dari Tuhan agar jemaat banyak yang diselamatkan dan diberkati. Dan juga Tuhan memberkati keluarganya juga Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan memberkati Opa Niko dan wakilnya. Kami berdoa juga buat Pak Sony, Pak Iwan dan Tante Ola, mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sesuatu yang baik Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayanan. Terima kasih untuk keluarga yang indah di GBI Wow dan semua jemaat yang ada tergabung di dalamnya. Apa yang kamu butuhkan akan disuplai dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pulang di tempat ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera dan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.